Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Adil Hasan Amrullah, guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Terpadu Darul Mutakin Kabupaten Tegal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Uin Khas Jember, Jawa Timur dengan nomor peserta PPG 788670015129. Pada hari ini, Kamis 14 Mei 2025, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 202522222820 pada materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di kelas 7 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayo talabah. Kaifa halukunna? Mada darsunal ana? Pagi hari ini pelajaran kita adalah sejarah kebudayaan Islam. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu dalam memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Silakan dari ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Allahumma ja'alni fit-ta'allumi wal-imtihani minan-nabiyina was-sabirina was-sabiqina bi-rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini hadir semuanya ya? Ada yang nggak berangkat? Udah, coba saya cek dulu ya. Yang pertama Adelia Atika Zahra, Adinsa Fitri Agustin, Aliasa Rizky Nur Sahara, Akila Fatihul Bari. Kita bersama-sama membangkitkan semangat dan juga rasa cinta kita kepada tanah air ya. Salah satunya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Saya mohon kepada seluruh kelas 7B untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri ya. Kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang bab apa? Tahu nggak Usfa?
Nggak tahu, mungkin dia tidak berangkat. Ya sudah. Coba Adel, kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang bab apa, Del? Kira-kira belajar tentang bab apa, Del? Daulah, Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi pada minggu sebelumnya kita belajar Daulah Bani Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi di era Daulah Bani Umayyah itu ada 14 khalifah, ya. Dan salah satu di antaranya itu ada khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada materi kita di pagi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian ini sebelum kita memulai pelajaran. Kira-kira Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah di umur berapa tahun kira-kira? Ada yang tahu? Messi Lafirda? Gak tahu. Oke. Akila, kira-kira berapa tahun Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah? 21 tahun. Itu bukan jadi khalifah ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu kira-kira menjadi khalifah ketika berumur 37 tahun ya. Maka hari ini kita akan belajar ya bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin kekhalifahan Islam selama era Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini dulunya beliau terkenal amat sangat bijaksana ya dalam memimpin suatu kekhalifahan Islam ya. Yang mana akhirnya beliau ini mendapatkan julukan sebagai Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Khulafaur Rasyidin yang keberapa kira-kira? Angkat tangan, ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin yang ke yang kelima. Ya makanya beliau ini mewarisi sifat dari Khulafaur Rasyidin atas nama Umar bin Khattab. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, yang pertama membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam ya. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya adalah Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keempat apa yang terakhir? Prestasi Umar bin Abdul Aziz ya, itu adalah 4 materi atau 4 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kelompok diskusi ya, Ustaz akan memberikan sebuah permasalahan kepada kamu ya. Nanti setelah ini silakan membentuk kelompok diskusi ya. Kelompoknya itu berarti ada 5 ya, ada 5 kelompok. Nanti silakan bentuk kelompok diskusi untuk membicarakan atau memecahkan masalah tentang yang namanya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz berdasarkan relevansinya dengan gaya kepemimpinan di era modern ya. Jadi silakan ditulis dulu solusinya ya. Masalahnya ditulis dulu ya. Silakan bukunya dibuka ya. Nanti saya suruh untuk memecahkan permasalahan ya, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya, silakan ditulis ya, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan hubungannya dengan gaya kepemimpinan di era modern ya. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz
relevansinya dengan gaya kepemimpinan modern. Ya, silakan nanti setelah ini ya, silakan kamu buat kelompok ya, kemudian membuat atau mendiskusikan permasalahan tadi ya. Setelah itu nanti maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil yang sudah kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu. Sampai di sini paham? Bisa ya semuanya ya? Ya, untuk media pembelajaran boleh menggunakan LKS, boleh menggunakan buku tulis, atau boleh menggunakan media elektronik yang sudah kamu pegang. Baik, setelah ini silakan membentuk kelompok ya, mejanya silakan dibentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Media elektronik ya, atau ada buku cetak yang lain silakan bisa kamu gunakan. Jangan lupa ditulis masalahnya tadi apa di sini ya. Masalah yang ya, silakan ditulis tadi permasalahannya apa tadi di sini. Puspa, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz relevansinya dengan gaya kepemimpinan di era modern. Ya, silakan ditulis. Silakan bisa berdiskusi ya. Gunakan media pembelajaran yang sudah kamu miliki ya. Hasilnya bisa dibuat hasil dari diskusi kalian. Nah. Hasil diskusi yang sudah kamu lakukan bersama teman-teman kamu. Oke, sekarang dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan kelas ya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Ya, silakan. Kelompok 1. Umar bin Abdul Aziz dihilangkan keadilan dan keberadaannya. Dia tidak menerima hadiah atau kekayaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Perkenalkan, nama saya Akila Fatihul Bari. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Kirana. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia Putri Fadila. Perkenalkan, nama saya Adin Safitri Agustin. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprilianwati. Hasil diskusi kelompok. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz relevansinya dengan gaya kepemimpinan modern.
Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu pemimpin yang adil dan bijaksana dalam sejarah Islam. Gaya kepemimpinannya yang menekankan keadilan, transportasi, dan kesejahteraan rakyat masih relevan dengan gaya kepemimpinan masa kini. Berikut beberapa aspek yang relevan. 1. Keadilan dan kesejahteraan. Silakan per kelompok ya mengajukan pertanyaan ke kelompok yang lain untuk kemudian pertanyaan tersebut nanti dijawab oleh masing-masing atau perwakilan dari kelompok tersebut. Oke, silakan. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok yang lain. Kalau kelompok satu tidak bisa menanggapi, saya limpahkan ke kelompok yang lain. Silakan. Barangkali ada kelompok yang lain yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok yang kedua. Ayo silakan kelompok 3, 4, 5. Kelompok 1 sudah ada jawabannya? Sudah, oh ya silakan gadis. Mau dijawab silakan berdiri ya, silakan dibaca. Ya, keadilan, transparansi, dan pelayanan publik. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang pertama. Rakyat itu di atas segalanya, bukan mengutamakan diri sendiri, apalagi sampai memperkaya diri ya, jadi pemimpin tapi tujuannya untuk memperkaya diri. Maka seorang pemimpin yang baik dan benar itu adalah dia harus bijaksana, dia harus adil, dan juga harus bisa harus bisa mementingkan rakyat di atas segalanya. Oke? Setelah ini Ustaz akan memberikan refleksi ya atas apa yang sudah kalian pelajari selama materi ini ya. Silakan refleksi ini kamu jawab ya pada nomor yang kedua ya. Silakan dijawab, dicontreng saja. Nanti perwakilan membaca hasil dari refleksi yang sudah kamu jawab. Ya, silakan. Untuk membacakan hasil refleksi yang sudah kamu tulis tadi. Ya, silakan. Islam adalah agama yang berkerasan dan belok. Ya. Islam senantiasa unggul dan tak pernah teroboh. Ya. Berdharma merupakan perilaku sia-sia dan dapat benar. Tidak. Belajar yang terus bersungguh-sungguh akan membawa maksud saja. Tidak. Mungkin yang kamu dan pendek pasti akan berhasil. Ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya. Perilaku produktif akan disukai Allah dan perilaku konsumtif. Ya. Kalau hidup sederhana tidak boleh merupakan janji hidup orang muslim. Ya. Orang muslim harus tidak Allah dan tidak ya. Setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh ada. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ketiga. Oke, setelah ini silakan hasil refleksi kalian dan juga LKPD yang sudah kamu tulis bisa dikumpulkan di depan. Ya, silakan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran untuk gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sudah selesai, maka minggu depan nanti kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu para ilmuwan yang hidup di era Daulah Bani Umayyah. Maka kami mohon kepada siswa kelas 7B untuk belajar lagi, ya, belajar yang aktif, belajar yang kreatif, ya, baca lagi materinya, dan jangan lupa nanti Ustaz kasih tugas, silakan kerjakan PR di LKS ya tentang latihan soal gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Baik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.